فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna karya tulis Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan dia telah sampai pada pasal keempat, syubhat wal jawabu anha, syubhat dan jawabannya. Dan juga telah sampai pada penyebutan al-misalu al-khamis was-sadis, contoh kelima dan juga keenam yang berkaitan dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata penulis, wa'lam, ketahuilah, anna tafsir al-ma'iyyati bidhahiriha ala al-haqiqati al-la'iqati billahi ta'ala, bahwasanya mentafsirkan kebersamaan secara zahir di atas hakikat yang layak bagi Allah, la yunasibu ma thabata min 'uluwillahi ta'ala bidatihi 'ala 'arsy, tidaklah kontradiksi, tidaklah menentang, tidaklah bertentangan dengan apa yang telah sabit berupa ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya di atas 'arsy. Wadzalika min wujuhin thalathah, yang demikian itu ditinjau dari 3 perkara. Tingginya Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy secara zat tidak menafikan kebersamaan Allah dengan makhluknya dengan ilmunya, bersama makhluknya dengan keilmuannya. Kata beliau, hal itu bisa dilihat dari tiga sisi. Al-awwal, yang pertama, anna Allah Ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihil mubayyan al-munazzah 'anit tanaqud. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menggabungkan penyebutan keduanya. Bahwasanya Allah di atas arsy dan juga Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. 2 perkara ini Allah telah gabungkan penyebutannya dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan, yang mensuci, yang suci dari kontradiksi. Al-Quranul Karim yang jelas dan bersih dari kontradiksi. Wa ma jama'a Allahu bainahuma fi kitabih, dan apa-apa yang Allah telah gabungkan antara keduanya dalam kitabnya, fala tanaqudu bainahuma, maka tentu tidak akan ada kontradiksi antara kedua hal itu. Dalam surat Al-Hadid, Tsumma istawa 'alal 'arsy, lalu Allah istiwa di atas arsy-Nya. Setelah itu Allah katakan wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Wa kullu syai'in fil Qur'an tadunnu fihi tanaqud fi ma yabdu lak, dan segala sesuatu dalam Al-Qur'an yang kamu anggap padanya ada kontradiksi, bertentangan, fi ma yabdu lak, pada apa yang nampak bagimu, fatadabbarhu hatta yatabayyan lak, maka tadabburilah kembali hingga jelas bahwa itu tidaklah kontradiksi. Qauluhu ta'ala, afala yatadabbaru al-Qur'an, Allah berkata, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, sekiranya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka niscaya mereka akan mendapati banyaknya perselisihan di dalamnya. Tapi tidak ada yang kontradiksi. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran antara satu ayat dan ayat yang lainnya adalah saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Fa in lam yatabayyan lak, kalau tidak jelas bagimu
tentang sesuatu dari ayat-ayat Allah, fa'alaika bi tariqir rasikhina fil ilm, maka hendaknya kamu menempuh jalan orang-orang yang mendalam keilmuannya. Kalau tidak jelas bagimu, maka kembalikan kepada ahlul ilmi. Ahlul ilmi Allah Tabaraka wa Ta'ala telah muliakan dan Allah pancangkan mereka di atas muka bumi ini sebagai rujukan. Bukan barakallahu fikum dihinakan atau dicampakkan, atau barakallahu fikum berusaha dijauhkan manusia darinya. Tidak. Keberadaan mereka barakah. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum beliau mengatakan, kalau kamu belum bisa mendapatkan kejelasan dengan cara mentadabburi ayat-ayat Allah, ambil langkahnya orang-orang yang telah mendalam ilmunya. Alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang mengatakan amanna bihi, kami mengimaninya. Apa yang kamu dapatkan dari ayat-ayat Allah yang kamu tidak pahami dengan baik, akal belum bisa mencernanya, katakan aku beriman. Kullu min indi rabbina, semuanya itu datang dari Rabb kita, tidak mungkin akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Saat itu kamu belum mengerti, jangan kamu tolak atau jangan sampai kamu memalingkan makna sesuai dengan keinginanmu. Tidak. Tentu jalannya amanna bihi, kami mengimaninya. Kullu min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kita. Wakilil amra ila munzilihi, serahkan perkara itu kepada yang menurunkannya. Alladzi ya'lamu, karena dia yang mengetahuinya. Wa'alam annal qusura fi 'ilmik, dan ketahuilah bahwasanya kekurangan itu pada ilmumu. Au fi fahmik, atau yang kurang itu pada pemahamanmu. Wa annal Qur'ana la tunaqidu fi, la tanaqadu fi, dan bahwasanya ketahuilah Al-Qur'an tidak ada yang kontradiksi padanya. Itu yang harus dipahami. Tidak ada yang kontradiksi. Lalu tapi saya dapatkan ayat ini begini, ayat ini. Pahami bahwa kamu yang masih butuh untuk mentadabburi kembali dan butuh belajar. Kalau sudah berusaha mentadabburinya, mentelaahnya, dan juga berusaha mencari ucapan-ucapan para ulama, kamu belum bisa juga mendapatkan solusinya, serahkan bahwa semuanya benar dari sisi Allah dan saya mengimaninya. Hingga datang kejelasan. Nah, wa ila hadzal wajh asyara Syekhul Islam fi qawlihi fi ma sabaq kama jama'a Allahu bainahuma, dan sisi ini telah diisyaratkan oleh Syekhul Islam rahimahullah pada apa yang telah lalu penyebutannya. Beliau katakan sebagaimana Allah telah menggabungkan keduanya. Walidzalika wa kadzalika Ibnu Qayyim, demikian juga Ibnu Qayyim, kama fi Mukhtasar as-Sawa'iq fi siyaqil kalam ala misal at-tasi, dalam konteks pembahasannya pada contoh yang ke-9. Mimma qila innahu majaz, di antara yang dikatakan bahwasanya itu adalah majaz. Qala wa qad akbara Allah annahu ma'a khalqihi ma'a qawlihi mustawiyan ala arsy. Beliau mengatakan Allah telah memberitakan bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya. Bersamaan dengan itu dia beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qarana bainal amrayni, dan Allah menggandengkan dua hal ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, wa dzakara ayat suratul Hadid. Lalu beliau pun menyebutkan ayat dalam surat Al-Hadid yang telah kita baca. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan fa akhbara annahu khalaqas samawati wal ard. Allah memberitakan bahwasanya dia menciptakan langit dan juga bumi. Wa annahu istawa 'ala arsy, dan dia itu beristiwa di atas arsy-Nya. Wa annahu ma'a khalqi, dan bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya. Yubsiru a'malahum min fawqi arsyihi, Allah melihat perbuatan-perbuatan mereka dari atas arsy-Nya. Kama fi haditsil aw'al, sebagaimana dalam haditsil aw'al, wallahu fawqal arsy, bahwasanya Allah di atas arsy. Yara ma antum 'alaih, Allah melihat apa yang kalian berada di atasnya. Fa'uluhu la yunaqidu ma'iyyatahu, maka ketinggian Allah itu tidak bertentangan dengan kebersamaannya dengan makhluknya. Wa ma'iyyatuhu la tubtil 'uluwahu, dan kebersamaan Allah juga tidak membatalkan ketinggiannya. Bal kilahuma haqqun, melainkan keduanya itu benar. Allah di atas arsy dan Allah bersama hamba. Apanya bersama hamba? Ilmu. Apanya yang di atas arsy? Zatnya. Nah, al-wajh tsani, sisi yang kedua. Anna haqiqata ma'na al-ma'iyyah la yunaqidul 'ulu, bahwa hakikat dari makna kebersamaan tidak bertentangan dengan ketinggian Allah. Falijtima bainahuma mungkin fi haqqil makhluk, karena bergabungnya dua hal ini adalah suatu perkara yang bisa
pada makhluk. Karena bergabungnya tingginya sesuatu dan bersamanya sesuatu itu dengan hal yang lain adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi pada makhluk. Maka tentu pada hak Allah lebih pantas. Nah, fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Karena dikatakan dalam bahasa, kami terus melakukan perjalanan di malam hari dan purnama bersama kami. Dan bersama kami bulan purnama. Wala ya'uddu dzalika tanaqudan, dan ucapan ini tidak dianggap bertentangan, tidak dianggap sebagai kontradiksi. Lah, bagaimana kok ngomongnya? Katanya bulan bersamanya. Tidak ada yang menolak ucapan tadi. Bahkan semua orang mengerti, oh iya. Wal qamaru ma'ana, kami berjalan melakukan perjalanan sementara rembulan tetap bersama kita. Nah, wala yufham minhu ahadun anna al-qamara nazala fil ardi, dan tidak seorang pun memahami dari ucapan ini bahwa bulan turun ke bumi. Kemana si A jalan-jalan. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق, apabila hal ini mungkin terjadi pada haknya makhluk, ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى, maka pada hak sang pencipta yang meliputi segala sesuatu bersamaan dengan tingginya yang maha suci tentu lebih pantas. Dan ini yang disebut dengan qiyas aulawiyah, perbandingan yang lebih pantas. Kalau hal itu pantas bisa berlaku pada makhluk, maka pada Allah lebih pantas. Walaysa kamitslihi syai', dan tidak ada yang sama dengannya. Wadzalika li'anna haqiqatal ma'iyyah la tastalzimul ijtima' fil makan. Yang demikian itu karena hakikat kebersamaan itu tidak mengharuskan berkumpul di satu tempat. Wa ila hadzal wajh asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan arah ini telah diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Hamawiyah, dalam Fatawa al-Hamawiyah. Qala, beliau mengatakan, haitsu qala wa dzalika anna kalimata ma'a fi al-lughati idza utliqat falaysa muahiruha fi al-lughati illa al-muqaranah al-mutlaqah. Yang demikian itu kata ma'a bersama dalam bahasa apabila dilepaskan maka tidak ada yang zahir dari maknanya secara bahasa kecuali muqaranah al-mutlaqah, kebersamaan yang bebas. Min ghairi wujubi mumassa, tanpa harus bersentuhan. Au muhadah, atau tanpa harus berdekatan. An yamin au shimal, atau sejajar dari sebelah kanan atau sebelah kirinya. Fa idza quyidat, tapi kalau dia dikaitkan dengan sesuatu bimakna minal ma'ani, dengan satu makna dari makna tertentu, dallat 'alal muqaranati fi dzalikal makna, maka akan berubah kepada makna yang digandengkan dengan makna tersebut. Ma'iyah itu akan berubah sesuai dengan apa yang dia digandengkan. Seperti dalam ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat, menunjukkan bahwa ma'iyah yang dimaksud adalah bil basirah, dengan penglihatannya, bukan dengan zatnya. Nah, fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana aw an-najmu ma'ana, karena dikatakan secara bahasa kami terus melakukan perjalanan malam sementara rembulan bersama kami atau bintang bersama kami. Wa yuqal hadzal mata'u ma'i limujama'atihi lak wa in kana fawqa ra'si. Sebagaimana barakallahu fikum juga dikatakan secara bahasa, barang-barang ini bersamaku. Barang-barang ini bersamaku. Limujama'atihi lak, dikarenakan kamu mengumpulkannya padamu. Wa in kana fawqa ra'si, walaupun barang tersebut di atas kepalamu. Apakah barang tersebut turun di bawah? Kalau dikatakan begitu dia mengangkat barang itu bersama saya. Atau barakallahu fikum begitu saya tanyakan, mana itu kunci mobil? Abu Syakila katakan, bersama saya. Apakah ada di kantongmu? Tidak ada, di rumahnya, tapi bersama dia. Artinya ada padanya. Iya toh? Ada kunci itu tidak? Sama saya. Bahasanya kita apa? Mana itu? Sama saya.
Walaupun tidak ada di situ, tapi karena dia yang menyimpannya dan dia yang menaruhnya di suatu tempat, maka dia katakan bersama saya. Nah, dan tidak mengharuskan kalimat bersama itu melekat atau berdampingan dengan dirinya. Wa in kana fawqa ra'sik fallahu ma'a khalqihi haqiqatan, maka Allah bersama dengan makhluknya secara hakikat, wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqatan, dan juga Allah di atas arasy-Nya secara hakikat. Wa sadaqa rahimahullah, dan benarlah rahimahullah, fa innahu man kana 'aliman bika muttali'an 'alaik muhaiminan 'alaik yasma'u ma taqul wa yara ma taf'al wa yudabbiru jami'i umurak fa huwa ma'aka haqiqatan. Maka benarlah yang diucapkan oleh beliau rahimahullah, karena siapa yang mengetahui tentang dirimu, mengawasi kamu, mendengarkan apa yang kamu ucapkan, melihat apa yang kamu perbuat, mengurusi semua perkara-perkara urusanmu, maka dia itu bersamamu secara hakikat. Wa in kana fawqa 'arsyihi haqiqatan, walaupun dia berada di atas arsy-Nya secara hakikatnya. Li'anna al-ma'iyyah, karena kebersamaan itu la tastalzimul ijtima' fil makan, tidak mengharuskan terkumpulnya dalam satu tempat. Nah, ini dua sisi yang disebutkan oleh penulis. Jelas apa yang disebutkan? Baik, insyaallah.